Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laki Widodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai irisan kerucut, terlebih khususnya adalah hiperbola. Nah, di video ini kita akan membahas satu persatu dari definisi hiperbola, unsur-unsur hiperbola, dan persamaan-persamaan hiperbola. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi, definisi daripada hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kemudian dua titik tertentu yang dimaksud adalah titik fokus ya teman-teman, yaitu F1 dan F2. Kemudian panjang sumbu nyata yang dimaksud ini adalah garis yang berwarna biru yang menghubungkan titik P1 dan titik P2. Itu disebut dengan sumbu nyata. Next, kita masuk ke unsur-unsur hiperbola horizontal. Teman-teman perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, kita akan menentukan satu persatu unsur-unsur hiperbola horizontal. Yang pertama adalah titik fokus, yaitu F1 dan F2. Kemudian titik puncak di P1 dan titik P2. Kemudian titik pusatnya, yaitu titik O 0,0 yang berada di antara tengah-tengah P1 dan P2. Kemudian sumbu utama atau sumbu transversal, yaitu garis yang melalui 5 titik yang kita bahas tadi, yaitu titik fokus, titik pusat, dan titik puncak ya. Jadi yang melalui kelima titik tadi, yaitu dalam gambar ini adalah sumbu X. Kemudian sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, yaitu sumbu yang melewati titik pusat, kemudian tegak lurus dengan sumbu utama, yaitu sumbu Y. Kemudian asimtot, yaitu garis miring A1, A2 yang melakukan perpotongan di titik pusat. Garis asimtot juga didefinisikan sebagai garis yang didekati oleh garis kurva sampai jauh tak terhingga dan tidak pernah akan melakukan perpotongan oleh antara kurva. Jadi seperti pembatas. Garis asimtot ini seperti pembatas yang mana kurva ini tidak pernah melewati garis asimtot ini atau melakukan perpotongan dengan garis asimtot. Begitu definisinya. Kemudian sumbu nyata, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu garis biru ini yang menghubungkan titik P1 ke titik P2. Nah, sumbu nyata juga merupakan bagian dari sumbu utama, yaitu sumbu X. Kemudian ada sumbu imajiner atau AB yang dihasilkan dari pembentukan persegi panjang dengan panjang P1, P2. Lalu lebarnya P1 ditarik garis ke atas dan ke bawah hingga melakukan pemotongan dengan garis asimtot. Begitu juga dengan P2, sehingga dari lebarnya ini kita geser ke hingga sejajar dengan titik O atau titik pusatnya, sehingga menghasilkan titik A dan B atau garis sumbu imajiner ya. Kemudian lactus rectumnya, yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Dalam gambar ini, dalam F1 ini, titik fokus F1, tali busurnya adalah CD. Kemudian F2, titik fokus F2, tali busurnya atau lactus rectumnya adalah EF. Nah, kita perhatikan segitiga di sini. A kecil ini merupakan setengah panjang dari sumbu nyata. Sumbu nyata ini tadi ada P1, P2. Kalau setengahnya berarti PO atau P1O atau OP2. Nah, dalam di sini kita ambil OP2, yaitu A. Jadi jarak panjangnya itu A kecil ya. Kemudian B. B ini adalah setengah panjang dari sumbu imajiner, yaitu panjang sumbu imajiner itu tadi kan AB. Kalau setengahnya berarti AO atau OB ya. Di sini P-nya ini adalah AO ya. Kemudian C ini merupakan jarak titik pusat ke titik fokus, titik O ke titik F2. Latihan di sini. Kenapa C-nya bisa di sini? Karena jika kita perhatikan di sini ada lingkaran abu-abu. Tadi dibilang kan C ini adalah jarak dari titik pusat atau O ke titik fokus atau F2. Nah,
Ini kalau dalam lingkaran ini adalah jari-jari ya teman-teman. Maka kalau kita lihat pada lingkaran ini di bagian yang saya tandai warna biru ini, nah di sini kan jarak dari titik pusat ke jarak yang saya tandai ini yaitu ya ada garis asintotnya. Nah ini kan juga membentuk jari-jari. Alhasil maka nilainya akan sama, yaitu sebesar jari-jari O ke F2 yaitu C ya. Jadi dari segitiga siku-siku ini yang berada dengan sudut P2, siku-siku P2, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Next kita masuk ke hiperbola vertikal. Nah teman-teman perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini kita bisa melihat hiperbola vertikal memiliki titik fokus, titik puncak ya yang sama, yaitu F1, F2, kemudian puncaknya P1, P2. Nah pusatnya itu berada di tengah-tengahnya, yaitu titik O 0,0 ya teman-teman. Kemudian sumbu utama atau sumbu transversalnya berbeda dengan hiperbola horizontal. Kalau tadi sumbu X yang melalui 5 titik tersebut, kali ini adalah sumbu Y yang melalui kelima titik tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sumbu utamanya sudah pasti adalah sumbu Y. Kemudian sumbu sekawannya. Nah, berbeda dengan hiperbola horizontal, sumbu sekawannya adalah sumbu X karena dia melewati titik pusat kemudian tegak lurus dengan sumbu Y ya. Next ada garis asintot ya, yaitu garis miring yang membatas kurva, di mana kurva tidak akan melakukan perpotongan atau melewati dari garis asintot itu sendiri. Bedanya dengan hiperbola horizontal, letak kurvanya yaitu di hiperbola horizontal letak kurvanya berada di sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Kalau hiperbola vertikal letak kurvanya berada di atas dan bawah. Begitu ya teman-teman. Kemudian sumbu nyata yaitu P1 dan P2. Kali ini sumbu nyata berada di sumbu Y. Berbeda dengan sumbu nyata yang ada di hiperbola horizontal, di mana dia sejajar dengan sumbu X ya. Kemudian sumbu imajiner yaitu AB. Kali ini sumbu AB sejajar dengan sumbu X. Sedangkan pada hiperbola horizontal tadi sumbu imajiner AB sejajar dengan sumbu Y. Ya, itu bedanya ya teman-teman. Kemudian latus rectumnya yaitu tali busur terpendek yang memotong titik atau melalui titik fokus F1, yaitu ada CD, kemudian melalui titik fokus F2 ada EF ya. Kemudian kita perhatikan segitiga berikut, di mana A merupakan setengah panjang dari sumbu imajiner. Tadi kalau di hiperbola horizontal, A ini merupakan setengah panjang dari sumbu nyata ya. Itu bedanya. Kalau B pada hiperbola vertikal merupakan setengah panjang dari sumbu nyata. Nah, sumbu nyata ya yang warna kuning ini. Berbeda dengan hiperbola horizontal, B tadi adalah setengah panjang dari sumbu imajiner. Ya. Kemudian C adalah jarak titik pusat ke titik fokus. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu jari-jari ya. Dari segitiga yang dihasilkan juga dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas persamaan-persamaan hiperbola. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Ya, perhatikan gambar berikut. Hiperbola ini memiliki titik pusat O0,0 dengan dua titik fokus yaitu F1 dan F2 serta dua titik puncak yaitu P1 dan P2.
pada bagian kurva ini saya akan ambil salah satu titik, yaitu titik P dengan koordinat x, y. Nah, berdasarkan definisi hiperbola itu sendiri, bahwa tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu, yaitu titik fokus F1 dan F2, adalah tetap, yaitu sebesar panjang sumbu nyata. Ya, sehingga kita bisa katakan jarak titik P1 ke F1 dikurang dengan jarak titik P2 ke PFF2, ya, itu sama besar dengan panjang sumbu nyata. Jadi panjang sumbu nyata hiperbola itu adalah jarak dari dua titik puncak hiperbola, yaitu P1 ke P2. Nah, kita asumsikan bahwa jarak dari titik O ke titik P2 ini adalah A kecil. Begitu juga dengan jarak titik O ke P1 itu juga A kecil. Sehingga panjang sumbu nyata P1 ke P2 adalah 2A kecil. Jadi nanti selisih jaraknya sama dengan 2A. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan persamaannya bahwa jarak titik P ke F1 dikurang dengan jarak titik P ke F2 sama dengan 2A. Nah, dari persamaan ini kita akan menurunkannya hingga menemukan persamaan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Nah, langsung saja kita mulai. Pada bagian ini kita akan menurunkan rumusnya, menuliskan rumus panjang, ya, mencari panjang, ya. Rumusnya seperti demikian. Akar x F1 dikurang XP kuadrat ditambah Y F1 dikurang YP kuadrat dikurang akar X F2 dikurang XP kuadrat ditambah Y F2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2A. Oke. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang ada di sini, di gambar ini, koordinatnya ke bagian persamaan ini. Nanti akan menghasilkan minus C dikurang X kuadrat tambah 0 kurang Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar C dikurang X kuadrat ditambah 0 kurang Y kuadrat. Nah, kita kerjakan perkaliannya, apakah akan menghasilkan akar C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat. Y kuadrat ini dihasilkan dari perkalian 0 kurang Y kuadrat, ya, sama dengan 2A. Nah, bagian sini kita pindah ruas ke sisi kanan, ya. Jadi 2A ditambah akar C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat Y kuadrat. Nah, di sini kedua ruas kita pangkatkan atau kita kuadratkan, ya, nanti akan menghasilkan ini kuadrat, ya. Nanti akan menghasilkan C kuadrat ditambah 2CX tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 2 dikali 2A dikali akar C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa coret salah satu, yaitu C kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, C kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat. Bila teman-teman bertanya dari mana 4A kuadrat dan sebagainya, ini berasal dari kita, karena kita kuadratnya kan di sini itu seperti ini, ya, A tambah B kuadrat, jadi sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat, ya. Nanti hasilnya seperti gini. Oke, dari sini 2CX dengan minus 2CX ini kita pindah ruaskan, ya. Ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri, nanti akan menghasilkan 4CX, ya, 4CX, dan 4A kuadrat ini juga kita pindah ruas ke sisi kiri.
Ya, nanti jadi akan seperti ini, itu 4cx dikurang 4a kuadrat sama dengan 4a akar c kuadrat dikurang 2cx ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, pada bagian ini kita bisa bagikan kedua ruas dengan 4 ya. Kita bagikan dengan 4 sehingga akan menghasilkan cx dikurang 2a kuadrat sama dengan a dikali akar c kuadrat dikurang 2cx tambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kita kuadratkan lagi kedua ruas bagian ini untuk menghilangkan akarnya ya. Jadi akan menghasilkan c kuadrat x kuadrat dikurang 2a kuadrat cx tambah a pangkat 4 sama dengan a kuadrat dikali dengan c kuadrat dikurang 2cx tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, kita kalikan dalam a kuadrat ini ke persamaan ini, yaitu c kuadrat dikalikan dengan a kuadrat dikalikan dengan c kuadrat dikurang 2cx tambah x kuadrat ditambah y kuadrat ini akan menghasilkan c kuadrat x kuadrat dikurang 2a kuadrat cx tambah a pangkat 4 sama dengan a kuadrat c kuadrat dikurang a kuadrat 2a kuadrat cx tambah a kuadrat x kuadrat tambah y kuadrat a kuadrat y kuadrat. Nah, di bagian sini kita bisa bercoret minus 2a kuadrat cx dengan minus 2a kuadrat cx, sehingga kita pindahkan ruas bagian ini ke ruas kiri dan ini ke ruas kanan ya. A pangkat depan ini ke ruas kanan, sedangkan yang a kuadrat x kuadrat tambah y kuadrat a kuadrat y kuadrat ini ke ruas kiri. Jadi akan seperti begini, tampak seperti begini ya. C kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat c kuadrat kurang a pangkat 4. Nah, kita sederhanakan pangkatnya, pengfaktorannya akan jadi seperti ini, yaitu sama hasilnya ya. Jadi x pangkat 2 ini kalau dikalikan dengan c kuadrat dikurang a kuadrat ini akan menghasilkan c kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat c x kuadrat. Yang demikian juga yang ini akan menghasilkan ini ya. C kuadrat dikurang a kuadrat ya, ini bisa kita gunakan rumus Pythagoras, kaitkan ya, kita kaitkan, yaitu c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat ya, b kuadrat. Kemudian c kuadrat dikurang a kuadrat sama dengan b kuadrat. Jadi ini nanti bisa jadi b ya. Ini kita ganti nilainya jadi b ya. Nanti akan hasilnya seperti ini, b kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita bagikan a kuadrat b kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Inilah yang menjadi persamaan hiperbola horizontal dengan pusat 0,2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asimptot. Oke teman-teman, mari kita lanjut pembahasan kita mengenai asimptot hiperbola. Baik teman-teman, perhatikan gambar berikut menunjukkan hiperbola horizontal dengan titik O berpusat pada 0,0. Jadi dengan persamaan yang kita temukan tadi, yaitu hiperbola horizontal dengan pusat 0,0, yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kita pindah ruaskan y kuadrat per b kuadrat ini ke ruas kanan, kemudian satu ini kita ruas ini ke kiri ya. Jadi nanti akan menghasilkan y kuadrat per b kuadrat sama dengan x kuadrat per a kuadrat dikurang 1. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan b kuadrat
X kuadrat. Sehingga kalau Y kuadrat per B kuadrat kali B kuadrat per X kuadrat, maka B nya kecoret jadi Y kuadrat per X kuadrat. Kemudian X kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat per X kuadrat, maka X yang kecoret, sehingga B kuadrat per A kuadrat dikurang 1 dikali B kuadrat X kuadrat, maka B kuadrat X kuadrat. Jadi seperti gini ya. Nah, di sini di ruas kanan ini B kuadrat A kuadratnya keluar dari kurung, jadi yang kiri tetap ya Y kuadrat X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat, di mana B kuadrat A kuadrat ini yang di dalam kurung suku-sukunya dibagi dengan B kuadrat A kuadrat atau dikali dengan A kuadrat B kuadrat. Berarti suku yang pertama ini habis ya, dibagi dengan, jadi cuma sisa 1 dikurang A kuadratnya, berarti B kuadratnya itu kecoret, jadi tinggal A kuadrat per X kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas ini kita akarkan, nanti akan menghasilkan Y kuadrat Y per X sama dengan plus minus B per A. Akar 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Nah, asimtot itu kan namanya asimtot itu X-nya itu mendekati tak terhingga atau minus tak terhingga. Jadi di sini kita tulis jika nilai X-nya itu mendekati plus minus tak terhingga, maka kalau X-nya ini dikuadratkan, ini mendekati 0 ya. Jadi kalau A kuadrat per X kuadrat maka mendekati 0, sehingga kalau kita kerjakan 1 dikurang 0, maka ini bisa hilang ya teman-teman. Jadi menghasilkan Y per X sama dengan plus minus A per B ya. Ini hilang karena X-nya itu mendekati plus minus tak terhingga. Nah, jika kita pindahkan X-nya ke ruas kanan, itu akan menjadi Y plus minus B per AX. Nah, kenapa ada plus minusnya? Karena itu menandakan ada dua garis ya, garis asimtot, yaitu garis Y sama dengan B per AX, kemudian Y per min BX. Nah, kita lihat A1 ini dia miring ke kiri, jadi dia itu adalah minus ya. Jadi A1 ini adalah A1, kemudian garis asimtot A2 ini dia miring ke kanan, jadi otomatis dia adalah positif, maka ini A2 ya, A kecil 2 ya. Oke, next kita akan membahas mengenai panjang latus rectum hiperbola horizontal, di mana panjang latus rectum hiperbola horizontal ini adalah 2B kuadrat per A. Ini sama dengan persamaan panjang latus rectum yang ada pada elips. Jadi tidak akan saya bahas di sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai panjang garis direktris hiperbola horizontal. Ya, jadi hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu adalah, dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Nah, titik-titik tertentu yang dimaksud itu adalah F1 dan F2, yaitu titik fokus. Kemudian garis-garis tertentu, yaitu garis direktris atau G ya, garis arah. Ya. Jadi persamaan garis direktris yang sebelah kiri ini yaitu negatif, yaitu X sama dengan negatif A kuadrat per C. Kemudian pada garis direktris sebelah kanan yaitu X sama dengan A kuadrat per C. Persamaan ini tidak saya jelaskan karena persamaan ini
terdapat di pembahasan irisan kerucut bagian elips ya teman-teman. Oke. Kemudian perbandingannya sebesar eksentrisitas atau dengan lebih besar dari 1. Ini yang membedakan antara hiperbola dan elips, yaitu nilai eksentrisitas atau pada irisan kerucut elips itu antara 0 sampai 1 ya. Kalau hiperbola nilai eksentrisitasnya lebih besar dari 1. Nah, persamaan untuk eksentrisitas pada hiperbola horizontal itu adalah E sama dengan C per A. Penurunan rumus ini juga tidak saya jelaskan karena sudah terdapat pada pembahasan di hiperbola irisan kerucut bagian elips. Mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya bahas. Bila ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang tidak mengenakan di hati, saya mohon maaf karena kita ini sama-sama belajar. Sekian, terima kasih.